di sawah, terus ini pun ada makam. Nanti kita coba jalan ke sana. Karena tadi rencana kita mau langsung shoot di atas ya. Iya. Cuma jadi nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sahabat Jerry semuanya. Alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini kita berada di kotanya Sumedang. Kita akan mencoba mengeksplor salah satu ikon unik yang lumayan cukup istimewa bagi kita untuk telusuri. Nah, boleh diceritain dulu nih Watije untuk masalah sejarah ini apa? Bukan batu tapi jembatan ya? Jembatan cincin. Kita posisinya saat ini lagi ada di jembatan cincin Ya. Sumedang ya. Ya, betul. Yang katanya itu dulu tempat rel kereta kalau nggak salah. Ya. Rel kereta ya, Ya. aja ya. Kereta. Jadi dibangun 1918, tapi perencanaan 1916, tapi dibangun itu 1918, zaman penjajahan Belanda. Dan kalau dari cerita ini juga memang untuk pengangkatan hasil bumi Hasil bumi. Awalnya. Raja Jatinangor. Tapi dari militer minta buat dijadikan buat angkutan umum juga kayak gitu. Terus kalau dari yang kita baca juga itu kalau dari pembangunan jembatan ini pas zaman penjajahan kerja Rodi itu memang ada menelan korban gitu Di sini itu. ya dari ceritanya yang kita dapat di internet ya. Oke. Karena memang waktu akses kereta lewat itu tidak ada yang di samping sisi buat menepi gitu, jadi ada beberapa jadi pekerja tuh yang lompat ke bawah kayak gitu kondisinya. Untuk melarikan diri mungkin ya. Ya karena menghindari kereta gitu. Dan saat ini kita juga posisinya ada di bawah jembatan ya. Ya, Jembatan aja ya. Kita di bawah Atas. jembatan dan nanti perencanaan kita juga bakal ke atas. Ke atas. Kita nanti bakal teman-teman kita bakalan ke atas dan di bawah jembatan jembatan cincin ini bawahnya itu ada makam ya. Ya. Makam warga ya. Makam umum, pemakaman umum. ya. Oke. Nanti kita bakal lewatin. Kesana berarti ya. Ya nanti kita jalan. Sebelum kita jalan mungkin Watije, saya mengucapkan terima kasih banyak Ya. atas support khususnya buat sesepuh yang berada di lokasi ini telah Ya. mencoba berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah salah satu silaturahmi khususnya ke wilayah Sumedang. Sumedang ya, Pak? Ya, Sumedang. Oke. Sebelum beranjak jangan lupa di like, di komen, di share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan channel kami semakin berkembang juga semakin semangat untuk mengeksplor lokasi-lokasi yang mitos-mitosnya. Oke. Legendanya gitu. Oke, kemana dulu sekarang Watije? Kita mau jalan ke arah makam dulu. Kita nanti sambung lagi di arah makam. Iya. Karena kita perdana ya. Perdana nyoba syuting di sawah. Oke. Sorry ya. Nah, Sobat Jerry sekarang kita sedang ada di makam, masih di tepatnya di bawah sebelah kiri jembatan cincinnya sebelah sana. Ya. Nah, dari itu kalau aksesnya dari bawah memang cukup Terjal. lumayan, karena di sawah terus makam. Nanti kita coba jalan ke sana. Karena tadi rencana kita mau langsung shoot di atas ya. Iya. Cuma jadi nggak kelihatan cincinnya. Cincinnya benar. gitu. Teman-teman jadi nggak kelihatan cincinnya. Icon soalnya ya. Karena memang mitosnya ya dulu ya waktu zaman penjajahan itu tadi yang diceritain WTJ itu buat pengangkut hasil bumi ya, Ya. buat hasil buminya dari Jatinangoran Caekek gitu. Oke, kita coba langsung aja jalan ke atas jembatan karena dari beberapa mitos yang ada coba kita nanti telusur juga sama menurut pendapat dari Kang Kos. Nanti seperti apa sebenarnya aura di sini. Gitu. Tapi kalau kita memang lihat sekitarannya sini memang kalau saat ini sudah cukup ramai ya. Benar. Karena banyak pemukiman. Sudah banyak pemukiman. Dan bahkan juga Ada salah satu sudah ada apartemen ya. ada apartemen. Terus sekarang kita sama-sama jalan. Yuk. Hati-hati. Mungkin ini juga makamnya ya teman-teman ya. Itu mungkin kameramen bisa shoot makamnya, Pemakaman umum semua. makam umum dan cukup besar ya WTJ ya. Lumayan. Yuk kita sambil jalan. Sambil jalan menuju ke lokasi jembatan cincinnya teman-teman ya. Nah ini jalannya, memang jalan makam dan jalan kampung. Posisinya di sini. Kang Kos gimana Yuk. yang dirasakan
Waktu di jembatan sih pertama ngerasa sih biasanya kalau saya ya. Cuma pas turun ke sini lumayan nih. Menurut Kang Kos sendiri gimana? Sambil jalan lagi turun. Ya oke. Jadi posisinya memang karena ya hal wajar ya, karena kita jarang-jarang nih untuk mencoba ekspor ke arah-arah kuburan gitu, yaitu hal lumrah lah gitu. Untuk masalah segi ada beberapa ya sedikit merinding day kalau kita bilang, sedikit merinding day. Cuman tadi saya push. Dan lihat teman-teman, ini mungkin cincinnya kelihatan ya. Ada nih. Ada berapa cincin waktu aja? Ada 11 tiang dan 10 cincin gitu. Ini sebenarnya harusnya kelihatannya lumayan panjang karena memang sudah terjadi banyak pembangunan dan banyak pohon rimbun. Jadi yang kelihatan cuma berapa nih? 4 ya? 1, 2, 3. 4. Ada 4 yang 4 dan 3 cincin ya. Oke, kita sambil jalan lagi ke atas ya teman-teman ya. Ini situasi di bawah tadi di saat kita opening teman-teman, bisa dilihatin kameramen. itu di bawah tuh. Tadi kita opening di bawah, itu sawah semua ya. Jadi untuk kita mencakup ke bawah itu susah juga ya. Karena posisi akses jalan pun ini yang pertama terjal, yang keduanya tuh becek. Itu kita nggak pakai safety yang lumayan buat masuk ke arah bawah ya. Abah gimana? Aman bah kameramen? Aman. Nah jadi itu selain ada sawah ini pun ada ternak warga. Tidak ada kita dengar suara anjing, itu memang kayak anjing menjaga ya, yang buat jaga ternak gitu. Ada kambing sama kerbau. Nah di bawah sini. Oh, di bawah ini ya batu ya. Nah itu suara kambingnya. Bek. Oke. Wow, pohon jeruk ini guys. Ini kalau ada buahnya kita. Ini kayaknya tempat apa nih Wadika nih? Tempat istirahat. Ini kayaknya tempat istirahat petani deh, Pak. Iya, Jadi betul. mungkin kan tadi di bawah tadi ada sawah ya teman-teman ya. Ada sawah, mungkin di sini nih salah satu tempat petani istirahat lah. Iya. Atau makan siang dan lain-lain. Siang. Betul. Ayo teman-teman, gimana? Oke kita skip dulu, nanti kita lanjut lagi pas sudah dekat jembatan karena jalannya masih lumayan. Iya. Oke. Hah? Teman-teman, jadi kita saat ini sudah ada di jembatan Batu Cincinnya. Jembatan cincinnya ya, bukan batu cincin, jembatan cincinnya. Yang kurang lebih sih ini hampir ada 500 meter ada ya, Pak TJ ya? Iya lumayan. Kurang lebih ada 500 meter. Tapi kalau relnya saat pertama dibangun ini 5,1 kilo dari Jatinangor Cekek ya. Total rel Awalnya awal relnya gitu. Dan tadi kita berada di bawah sebelah sana. Mungkin nanti kameramen bisa melihat posisi kita ada di tengah ya. Dan anginnya lumayan tuh biasanya. Anginnya lumayan kenceng, tapi cuacanya lumayan cerah tuh. Terus sambil jalan kita telusurin jembatan cincinnya. Jembatan cincinnya ya. Kita saat ini ada di atas jembatan cincin. Dan ini juga sebenarnya sudah dipasang lampu ya, Wataja ya? Ya sudah dipasang lampu tapi mati lampunya. Lampunya mati ya. Saya coba ngangkos mungkin bisa ada yang tapi ini wallahu alam ya teman-teman, entah tahu pendengaran saya ataupun memang ini ada paduan alam, maksudnya bisikan-bisikan dari kayak ada air, terus angin, terus apalagi kayak jangkar gitu ya. Tadi seakan-akan ada sedikit pendengar saya kayak yang ada orang yang minta tolong ya, tapi wallahu alam juga ya. Tapi berasalnya dari di sini nih. Dari sini nih. Coba kita boleh deketin aja ya. Boleh deketin aja ke sini, tapi itu nggak tahu ya wallahu alam ya posisinya. Dan saat ini juga yang tadi kita ceritain ya teman-teman ya, Wataja di sini sudah padat penduduk. Salah satunya ada apartemen tuh mungkin. Kameramen bisa shoot, di bawahnya juga sudah full penduduk karena lokasi juga dekat kampus ya, Wataja. Kalau kita tanya sama warga sekitar sih alhamdulillah warga sekitar kita di jembatan ini. Mungkin suasananya memang sudah sangat ramai lah penduduk itu. Jadi auranya mungkin di sini pun yang dulu mitosnya seperti apa diceritakan juga udah nggak terlalu. Dan rasa-rasa yang seperti biasa-biasa kita penelusuran juga beda ya, udah kayak jalan biasa lah, jalan umum. Tapi Kang Kos gimana Kang Kos tadi pas yang di sini jelasin gimana? Teman-teman, Tadi hanya sebatas ya tadi lah yang saya bilang ya, nggak tahu itu pendengaran saya, tapi yang pasti posisinya minta tolongnya di sini. Sedikit di sini nih.
biasa lah. Ini apa ya, kali ya? Kak, coba center lumayan tinggi juga ke bawain. Awas hati-hati kameramen. Kameramen awas hati-hati. Ini tinggi juga ya. Ini kurang lebih berapa meter kira-kira Pak TJ? Dika. Gitu ya. Ini kurang lebih sih bisa 200 ada 500 meter kali ya. 200 lebih lah ini. 100 lebih dah ini. Bisa shoot ke bawah lagi kameramen. Boleh Ternyata pegangin mungkin kameramen kita. Ini tinggi banget ya teman-teman ya. Ya. Posisi dari atas batu jembatan cincin ini ke bawah. Tadi kita opening di Dan kita tadi opening di sana. Kita tadi opening di sana ya. Dan itu makamnya, salah satu makamnya teman-teman. nggak bisa. Susah. Dan juga dulu katanya pernah ada mitosnya cewek jatuh ya? Atau gimana? ya kalau kita baca di internet ya, kita baca di internet ini katanya ada sosok penampakan perempuan yang ketika memang dilihat itu dia tahu-tahu melompatin diri gitu. Itu nggak tahu sih maksudnya yang diceritain itu manusia atau bukan ya. Tapi kayaknya sih ya bukan manusia lah seharusnya ya. Jadi ada yang ngeliat penampakan, jadi kayak ada perempuan berdiri terus lompat gitu. Tapi itu mungkin cerita juga udah lama banget. Terus kalau ada juga yang wawancara sama mahasiswa, dia tuh takut lewat jembatan ini bukan karena hal goib Mitos ya, sebenarnya. hal goib. Tapi karena saat itu dia lewat, kan sempat ada pemuda yang sempat mabuk-mabukan gitu. Di Ya, sini. mungkin karena jalurnya sini sepi ya. Dan juga lampu pun penerangannya sudah Mati putus ya? juga. Putus ya. Ya. Tapi mungkin kalau dikasih lampu buat akses jalan lebih lumayan buat motong kali ya Buat warga. motong jalan. Iya. Karena ini juga teman-teman ke sebelah sana itu ya, ke sebelah sana itu akses menuju Wisma Unpad ya. Iya. Wisma Unpad. Oh, tadi kita arah sana ya? Wah. Ya tadi kita lewat arah Jatinangor ke atas ya. Dan ini sebenarnya akses motong jalan sih teman-teman. Karena memang lokasinya gelap. Ada mungkin ya namanya kita jalan gelap juga takutnya di sini ada orang-orang nongkrong kan ya. Itu sih. Yang lebih ditakutin itu sebenarnya sih. Terus gimana Kang Kos? Ada yang mungkin ingin disampaikan dari aura yang dirasain di sini? Untuk sementara ini jujur ya nggak ngerasain hal apa-apa. Untuk dalam segi apa ya? Kalau untuk masalah segi Allah alam juga ya. Untuk masalah dalam segi gaji sih mungkin ada aja. Cuman berhubung yang alhamdulillah tadi kita kedatangan sesepuh ya, khususnya abah yang tadi telah memimpin doa di sini juga. Jadi ada beberapa ruang lingkup mungkin untuk bentengan diri kita sih sebenarnya gitu. Jadi mereka nggak mau terlalu terpacu datang ke sini gitu untuk pemancingannya. Alhamdulillah. Belum sih untuk saat ini saya nggak ngerasain apa-apa. Cuma hanya tadi sebatas pas kita tadi di bawah cuma ada sekedar tolong itu benar perempuan yang saya dengar. Tapi entah itu posisinya memang karena apa ya, kalau kita bilang itu karena mungkin di alam ya, wah ada apa namanya. Dan ini OTJ saya merhatiin di atas jembatan ya. Mungkin kameramen bisa kesini. Ini biasanya buat anak-anak ini ya, climbing ya. Jadi mungkin mereka turun karena ini ada besi buat ngangkut. Berarti kan sudah saat ini itu sudah buat wisata alam lah ya. Walaupun yang dibilang saya tadi itu mungkin ada 100 meter lebih ke bawah ini, teman-teman. Ini tinggi banget dan kita tadi opening di sini, di sana makamnya. Itu di sana tadi makam. Dan ini tinggi banget. Ke bawahnya tinggi banget. Dan anginnya luar biasa. Ya kalau di bawah paling masih banyak pohon-pohon bambu dan masih cukup rindang. Tapi kalau dari kita tanya Kang Kos sendiri, mana Kang Kos ada yang bisa dikomunikasikan atau mungkin ada yang dikondisikan gitu di area sini? Kalau saya lebih ke apa ya, kalau kita bilang itu Ada apa di bawah? Ya mungkin Kang Kos masih ngerasain sesuatu tapi belum bisa diomongin gitu. Nah, tadi
siang kita udah sempat survei ke sini dan memang bagus banget pemandangannya kalau emang di teman-teman mungkin sekitar Jatinangor gitu ya, atau mungkin yang pendatang anak-anak kampus baru ke sini mau main ke sini itu silakan banget ada semua ya, gimana tadi Kang Bas ada rasanya? Sekarang saya baru dapat sedikit koneksi. Saya kalau flashback ke belakang sedikit, ini entah tahu benar atau enggak. Yang pasti saya melihat ada bapak-bapak berpakaian warna putih, terus pakai kolor segini, pakai topinya tuh topi kayak orang-orang pesawat tuh yang apa namanya? Bukan, jadi kecil terus ininya gede kayak cowboy gitu. Nah, jadi dia tuh tepat meloncatnya di sini. Loncat. Yang saya rasa itu sih di pikiran saya selentingan. Terus ada juga beberapa apa namanya orang yang mungkin secara penyiksaan, kalau saya rasa secara penyiksaan ketika mungkin disuruh ya ataupun tidak patuh, ada beberapa juga yang benar ditendang sampai cemplung ke sini. Ya, mungkin Yang saya rasa itu sih. ya mungkin bisa aja pas zaman penjajahan lah ya, pas zaman saat itu kerja rodi ya. Iya. Saya lebih ke Tapi juga gini, waktu aja dapat berita cerita juga dari warga juga dulunya di sini tuh ada sesepuh lah yang namanya itu Abah Jambrong lah kalau nggak salah ya. Iya. Itu ya, jadi yang mereka tuh ya mungkin dibilang warga sini tuh di mana aja mereka ada gitu. Tapi ya itu tadi sih ya, semuanya kuasa Allah ya teman-teman ya, kita nggak tahu. Cuma saat ini kita hanya penelusuran di Batu Cincin Jembatan Cincin Sumedang. Iya. Kayaknya Wadika ya. Boleh ya, Karena cukup, kita juga susah nih untuk akses ya, hanya untuk akses. Jadi wilayah. intinya hanya jembatan ini yang dibilangnya dulu mitosnya seperti itu, tapi saat ini di tahun 2022 ini ya, 2022 ini sudah padat penduduk. Cuma di atas jembatan ini hanya gelap aja lampu ya. Masalahnya di penerangan ya. Selain penerangan. Nah, oke Sobat Jerry, demikian penelusuran kita di Jembatan Cincin Sumedang ini. Kalau memang ada benar referensi tempat, boleh tulis di kolom komentar. Terus makasih banyak yang udah support dan juga subscribe. Kalau yang memang belum, di like, di Komen, share. juga. dan juga di share juga. Oke, kita dari Jerry, Jelajah Misteri pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.